not trying too hard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Syahrul Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan proposal TA yang berjudul absensi digital menggunakan metode Viola Jones dan algoritma Harkesket untuk pendataan kehadiran mahasiswa Universitas Islam Madura. Yang pertama, latar belakang. Pada era ini perkembangan teknologi kian meningkat. Oleh karena itu, banyak menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Absensi kehadiran yang dulu dilakukan dengan menyebut nama siswa atau karyawan satu persatu dan menggunakan banyak buku. Sehingga dalam proyek TA kali ini, absensi akan dikelola dengan memanfaatkan teknologi kamera, yang mana bisa mendeteksi siswa atau karyawan hanya dengan pengenalan wajah. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. Tujuan membuat aplikasi ini untuk mempermudah suatu pekerjaan pastinya, dan memanfaatkan kamera sebagai alat pendeteksi secara real life. Batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah yang pertama yaitu bagian tubuh atas yang dideteksi, yaitu tepatnya pada bagian wajah. Jika bagian bawah, misal hanya mendeteksi bagian kaki, badan, itu tidak akan terdeteksi. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python 3, tepatnya pada versi 3.9t9. Apabila ada perbedaan di version Python ini, akan terjadi kekeliruan sehingga aplikasi ini tidak akan berjalan alias error. Yang ketiga, ada kegagalan pengambilan data jika ruang atau pencahayaan kurang atau lebih dan piksel kamera kurang memadai. Untuk yang ini, kualitas foto sangat dipentingkan karena keakuratan pada foto ini akan rujuk terhadap pengambilan foto tersebut. Dan yang keempat, kesalahan pendataan jika tidak menghadap kamera. Misal hanya menggunakan menghadap kamera tapi hanya menampilkan bagian pinggirnya, itu tidak akan terdeteksi. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, membantu instansi, yaitu akan bisa digunakan oleh beberapa industri, pabrik atau gudang, sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu pendataan kehadiran mahasiswa yang datang. Ini akan mempermudah dalam tahap pengolahan data, yaitu sudah mengurangi biaya pengeluaran pengolahan kertas, yang mana kertas ini kurang efektif untuk sekarang, jadi akan menggunakan digital. Yang ketiga, pemanfaatan terhadap teknologi terkini, yang pasti ini karena ini sudah menggunakan teknologi terbaru, yang mana hanya menggunakan kamera dan pendataan database yang decoding di Python itu sudah bisa digunakan secara efektif dan bisa digunakan secara real life gitu. Yang keempat, sebagai bahan banding bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan objek deteksi dengan menggunakan kamera dan algoritma Harkesket classifier. Kajian pustaka. Pertama, Fuadi dan Darussalam pada tahun 2021 menggunakan OpenCV sebagai library pendeteksi objek digunakan dalam sistem pengenalan wajah. Library OpenCV menyertakan metode Harkesket classifier dalam sistem deteksinya. Untuk membangun sistem tersebut, peneliti menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan yang kedua, ada dari Elektronika pada tahun 2020 menggunakan library OpenCV untuk memungkinkan komputer mengenali objek mata menggunakan metode Harkesket classifier dengan Python sebagai bahasa pemrogramannya, serta pencocokan sidik jari menggunakan Arduino Nano. Di sini menggunakan dua aplikasi, yang pertama ada Python dan yang kedua juga menggunakan Arduino Nano. Yang ketiga ada dari Suwarno pada tahun 2020 membuat penelitian untuk membangun sebuah sistem pengenalan wajah dan mengimplementasikan sebuah sistem tersebut terhadap sistem robotic processing automation. Berikutnya ada konsep pendeteksi wajah.
Konsep pendeteksi wajah ini sebenarnya berdasarkan kepada penggabungan 4 konsep algoritma yang menjadi algoritma hard cascade classifier. Yakni yang pertama, fungsi persegi panjang. Sederhana yang digunakan yang disebut fungsi Haar. Yang kedua ada integral image untuk mendeteksi fitur cepat, dan yang ketiga ada metode pembelajaran mesin AdaBoost, dan yang keempat cascade classifier itu sendiri yang merupakan rantai proses dalam penentuan objek yang akan dicari. Fitur Hartlake atau bisa disebut Hartlake feature dalam bahasa Inggrisnya. Algoritma ini dimulai dari hasil pengelompokan training banyak wajah dengan menggunakan metode Hartlake feature. Pengelompokan wajah yang diklasifikasikan dengan memakai suatu pemisalan skala yang tetap. Misal 25 kali 25 piksel. Jika wajah pada image lebih besar atau lebih kecil dari piksel itu, classifier akan terus berjalan beberapa kali untuk mencari wajah pada gambar tersebut. Hasil deteksi Hartlake feature kurang akurat jika hanya menggunakan satu fungsi saja. Semakin tinggi level filter pendeteksian, maka semakin presisi suatu objek pendeteksi. Namun, proses pendeteksian akan memakan waktu lebih lama. Pemrosesan seperti Hartlake feature yang banyak disebut diatur dalam classifier cascade. Berikutnya ada integral image. Fitur yang digunakan Viola Jones menggunakan bentuk gelombang Haar. Membentuk gelombang Haar adalah gelombang persegi dalam 2 dimensi. Gelombang persegi itu pun adalah pasangan kotak yang bersebelahan, satu terang dan satu gelap. Haar ditentukan oleh pengurangan piksel rata-rata area gelap dari piksel rata-rata area terang. Jika perbedaan ini di atas threshold atau yang diatur selama learning, fitur tersebut disebut ada. Fitur Haar. Di sini ada beberapa fitur Haar yang barusan disebut, ada bagian terang dan bagian gelap. Di sini ada di A, B, C, dan D. Untuk cara menghitungnya ada pada gambar di bawah, yaitu untuk bagian terangnya tersebut dihitung dengan angka 1 dengan nilai positif, sedangkan yang hitam dinilai angka negatif. Berikutnya ada machine learning AdaBoost. AdaBoost menggunakan banyak classifier lemah untuk membuat classifier yang kuat dengan menggabungkan beberapa pengklasifian AdaBoost sebagai rangkaian filter yang cukup efisien untuk menggolongkan daerah image. Masing-masing filter adalah satu AdaBoost classifier terpisah yang terdiri dari classifier lemah atau satu filter Haar. Selama proses pemfilteran, jika ada salah satu filter gagal lolos untuk melewatkan sebuah daerah gambar, maka daerah itu langsung digolongkan sebagai bukan wajah. Namun ketika filter melewatkan sebuah daerah gambar dan sampai melewati semua proses filter, maka daerah gambar tersebut digolongkan sebagai wajah. Di sini ada proses di sini dikodekan dengan tanda F1, F2, dan yang F3. Juga Fn, jumlah dari pendeteksian di atas. Jika pemrosesan yang pertama, kedua, ketiga, dan Fn ini sukses, maka akan dikenali dengan wajah. Sedangkan jika ada salah satu dari pemrosesan di atas, maka akan dikenali sebagai bukan wajah. OpenCV, yaitu Open Computer Vision, adalah sebuah API Application Programming Interface library yang sudah sangat familiar pada pengolahan citra computer vision. Computer vision itu tersendiri adalah salah satu cabang dari bidang ilmu pengolahan citra, image processing, yang menggunakan komputer dapat melihat seperti manusia.
Berikutnya ada OpenCV sendiri. Bagian dari OpenCV yaitu ada CV untuk algoritma image processing dan vision, ML untuk machine learning library, Haiku untuk GUI image dan video EO, CXCore untuk struktur data, support XML dan fungsi-fungsi grafis. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan penting yang dikerjakan dengan berorientasikan kepada indikator keberhasilan dalam menghubungkan Arduino dengan perangkat lainnya sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan objektif untuk mencapai indikator tersebut. Maka tahapan-tahapan ini adalah berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah. Studi literatur yang yaitu mengambil referensi menggunakan paper ataupun website. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan untuk menggabungkan sebuah bahan untuk dijadikan proposal. Perancangan sistem, yaitu merancang sebuah sistem untuk yang akan digunakan pada TA, implementasi, evaluasi, dan pembuatan laporan. Metode penelitian yang pertama ada analisis. Analisis adalah sebuah proses yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk kebutuhan perangkat lunak agar penulis mengetahui, memahami perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua ada pengkodean. Adalah proses untuk melakukan penulisan sintaks program yang diimplementasikan terhadap pendeteksi wajah sebagai bahan pengelola absensi dari tahap rekam data, rekognisi, sampai pendeteksian dapat dikenali. Contohnya ada coding untuk menjalankan kamera. Ini sebenarnya sebagian untuk menampilkan CV2 MSO webcam abu-abu untuk nama, dan abu-abu itu yang dipanggil. Tahap pengubah warna ada di sini kode abu-abu, CV2, CVT color frame dan sebagainya. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik atau tidaknya gitu. Dan di sini ada rancangan sistem. Mulai dari input ID dan nama, rekam wajah, latih wajah, rekognisi, data terinput, wajah dikenali, dan selesai. Input di sini ada ID dan nama, ya kan? Ini sebagai data yang akan dimasukkan ke database, data awal maksud saya. Yang kedua ada proses rekam data, rekam wajah. Dengan menggunakan ID tersebut secara otomatis akan merekam data wajah, merekam wajah untuk dimasukkan ke database untuk mengisi ID tersebut. Selanjutnya ada latih wajah untuk mengenali wajah yang baru yang dimasukkan sehingga mesin dapat membaca dengan baik. Di sini ada terdeteksi atau tidak, ya kan? Ketika terdeteksi maka akan lanjut ke rekognisi wajah. Apabila tidak terdeteksi maka proses tersebut akan harus diulangi kembali. Atau jika tidak diulangi maka data itu tidak valid. Selanjutnya ada terinput ke database. Setelah rekognisi wajah, rekognisi ini menampilkan dalam bentuk webcam dan menampilkan nama yang sudah didaftarkan pada rekam data wajah dan input ID-nya.
Setelah itu wajah dapat dikenali dan dapat masuk ke absensi. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.